Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngambus Hijrah, manusia sesungguhnya tidak hidup untuk selamanya di dunia ini. Akan ada masa di mana jiwa akan berpisah dengan raga. Ketika malaikat maut datang untuk memisahkan, setelah fase itu, manusia akan masuk dalam masa penantian di alam kubur. Sambil menunggu datangnya hari kiamat, meski belum masuk ke dalam syurga atau neraka, namun di dalam kubur, jiwa manusia akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Jika mereka adalah hamba yang taat mengerjakan amal kebajikan, maka di alam kubur nanti menjadi tempat penantian yang mudah dan menyenangkan. Namun sebaliknya, alam kubur menjadi tempat yang begitu menyakitkan bagi orang yang selama hidupnya banyak melakukan perbuatan keburukan. Karena di dalam kubur, azab dan siksaan yang akan diterima pun ada bermacam-macam bentuknya. Tiap bentuknya layaknya melakoni siksa yang pedih saat di neraka. Lantas, apa saja bentuk siksa mengerikan itu di alam kubur nanti? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir agar kita semua tidak salah paham. Sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video yang insya Allah bermanfaat ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Siksaan pertama yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW adalah pukulan dengan palu yang terbuat dari besi. Pukulan ini akan ditujukan di bagian wajah, sehingga jeritan mereka terdengar oleh penduduk bumi, kecuali jin dan manusia. Siksaan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Apa jawabanmu tentang orang ini?" Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Aku tidak tahu." Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, "Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca?" Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar oleh seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya remuk. Siksaan mengerikan selanjutnya yang akan diterima oleh orang yang ada di dalam kubur adalah disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya remuk berserakan. Orang-orang yang akan mendapatkan siksaan seperti ini sebelumnya akan mendapatkan siksaan berupa alas tidur dari api neraka dan diperlihatkan tempatnya kelak di dalam neraka. Siksaan ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak membawa amal kebaikan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghimpit kuburnya dan akan didatangkan temannya dengan kondisi yang jelek dan buruk rupa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya neraka mengenainya, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, 'Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu, inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia.' Maka dia bertanya, 'Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan.' Dia menjawab, 'Aku adalah amalanmu yang jelek.' Maka dia berkata, 'Wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat.' Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Mulutnya dirobek hingga kepalanya dipecahkan.
Siksaan selanjutnya yang pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan menimpa seorang mayit di alam kubur adalah mulutnya dirobek dan kepalanya dipecahkan oleh para malaikat. Siksaan-siksaan ini akan diterima bagi mereka yang suka berdusta, tidak mengamalkan Al-Quran, zina, dan memakan harta riba. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan bertanya kepada Jibril dan Mikail terkait dengan siksa-siksa tersebut. "Beritakanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Keduanya menjawab, "Ya, adapun yang engkau lihat, dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaannya. Lalu kedustaan itu dinukilkan darinya sampai tersebar luas, disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat, orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang memakan harta dari hasil riba." Sahabat Ngabis Hijrah, demikianlah 3 bentuk siksa kubur yang begitu mengerikan. Sungguh siksa kubur ini harusnya membuat kita lebih semangat dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Karena dengan semangatnya dalam beribadah, insya Allah kelak akan terhindar dari siksa-siksa tersebut. Marilah sahabat Ngabis Hijrah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu terhindar dari bentuk-bentuk tindakan buruk selama menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga saat berada di alam kubur nanti, saat menanti kiamat, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan itu merupakan kesalahan dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.